Sebelum membahas topik tersebut, ada pertanyaan nih untuk teman-teman. Jika Anda diberi satu pilihan, apa yang menurut Anda lebih penting? Memiliki corporate branding yang kuat atau memiliki corporate reputation yang kuat? Beberapa dari kita akan setuju bahwa corporate brand yang kuat adalah penting, dan corporate reputation adalah penting. Itu semua tergantung dari sisi perspektif mana kita melihatnya. Corporate branding atau merek perusahaan. Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar, dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Nah teman-teman, kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan, dan kepatuhan pada suatu merek. Merek dapat dipahami lebih dalam pada 3 hal, yaitu 1. Contoh brand name, nama, seperti Aqua, Bata, Rinso, KFC, dan lain sebagainya. Contoh merek simbol, yaitu gambar atau simbol sayap pada motor Honda, gambar jendela pada Windows, dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Contoh trade character atau karakter dagang, misalnya Ronald MC Donald pada restoran MC Donald, Sidomar pada Indomaret, burung dan kucing pada produk makanan Gary, dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang manfaat, maka berbicara tentang kegunaan. Dengan kata lain, apa yang akan kita dapat dari sesuatu hal tersebut? Untuk apa sih merek? Manfaat apa? Apakah ada manfaatnya? Merek memiliki manfaat bagi produsennya. Di antaranya, manfaatnya sebagai berikut. Memudahkan perusahaan dalam menangani produk, terutama bila terjadi masalah, maka akan lebih mudah untuk menelusurinya. Membantu dalam mengatur persediaan dan laporan keuangan. Ketika produk sudah ada namanya, tentu akan mudah diidentifikasi, termasuk dalam penjualan sampai dengan laporan keuangan. Merek juga akan membantu memberikan perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik dari suatu produk. Brand name dapat dilindungi melalui merek dagang yang terdaftar. Proses produksi dapat dilindungi melalui hak paten. Kemasaran dapat dilindungi melalui hak cipta dan desain-desain. Hak atas kekayaan intelektual menjamin perusahaan dapat dengan aman menanam modal dalam brand dan menuai keuntungan semua aktivitas yang berharga. Eker dalam bukunya Building Strong Brand tahun 1996 mengatakan bahwa merek yang kuat adalah yang memiliki posisi kuat. Pembentukan posisi yang kuat dimulai dengan menganalisis situasi untuk mengetahui posisi merek-merek pesaing dan posisi merek saat ini, merek yang sudah diluncurkan. Setelah itu, perusahaan perlu merancang identitas merek, yaitu posisi merek yang diinginkan, dan kemudian mengkomunikasikan melalui proses brand positioning. Hasilnya adalah posisi merek. Davis juga sepakat dengan Eker. Dalam bukunya yang berjudul Brand Access Management 2001, Eker memberi pujian kepada Davis. Tetapi langkah Davis sedikit berbeda karena menurutnya, sebelum melakukan analisis situasi, kita harus mengetahui visi merek terlebih dahulu, yakni sasaran yang diperoleh melalui pembuatan merek. Setelah posisi merek tersebut, yang merupakan tahap akhir dari konsep Eker tentang pembentukan merek yang kuat, Davis merasa perlu melakukan evaluasi merek sebagai tahap akhir. Reputasi perusahaan menjadi salah satu pegangan bagi banyak orang dalam mengambil berbagai macam keputusan penting. Contoh keputusan tersebut adalah membeli barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan, berlangganan, dan merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain. Reputasi perusahaan merupakan salah satu unsur terpenting dalam dunia bisnis, sebab baik buruk dalam reputasi perusahaan merupakan indikator penting dari keberhasilan perusahaan tersebut. Reputasi perusahaan memang suatu yang kompleks, namun jika dikelola dengan baik akan sangat berharga.
beberapa isu penting dalam manajemen reputasi dan pandangan masyarakat tentang reputasi. Nah, itulah tadi sedikit materi tentang corporate branding and corporate reputation. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.